Kenapa Allah suruh kita bangun di saat orang tidur? Supaya kita nggak kaget jika nanti ada hari kebangkitan. Lagi asik tidur dalam kubur dibangkitkan oleh Allah. Waktu kita bangkit, wah gue udah biasa bangun kok gitu. Itu rahasia tahajud. Waktu Bapak bangun di alam kubur Pak, itu malaikat bingung ngeliat Bapak. Kenapa? Orang ini nyari tempat wudhu, cari-cari, dia ngerasa masih hidup. Jadi orang yang mati, dia ngerasa itu masih di alam dunia. Itu malaikat ngeliatin, dia nggak ngapain nih? Kelusuk, kalau nyari handphone, digampar sama malaikat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi a'tana ni'aman katsira. Alhamdulilladzi a'tani wa iyyakum al-kautsar fa amarna bis-salati wan-nahar. Wassalatu wassalam ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, hikmah ke-4. Wah, menang banyak nih Pak. Istilah kawan saya, menang banyak katanya. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah jiwamu daripada mentadbir. Tadbir dalam bahasa Arab udah jadi bahasa Melayu, mengurusi yang diurusi Allah. Itu mentadbir. Allah itulah yang mentadbir alam, mengurusi alam. Dari dabbara yudabbiru, membolak-balik alam, itu urusan Allah itu. Kalau kita berobat, itu usaha kita yang Allah berikan kepada kita. Sembuhnya siapa yang urus? Allah. Suka-suka Allah dong mau kasih sembuh atau enggak. Kita usaha yang cocok, suksesnya kita serahkan kepada Allah. Kira-kira begitu ya. Fama qama bihi ghairu, yang telah diurus oleh selainmu. La taqum bihi li nafsik, janganlah engkau memikirkan, membebankan jiwamu untuk memikirkannya. Ya, itu tadi yang saya sebut. Anak kita itu, Bapak yang punya anak, itu dia sudah punya jalan takdir masing-masing. Gak usah dipikirkan dia, doakan dia atau beri dia, pilih. Ya, doakan dia atau beri dia. Ini cemas anak tapi nggak mau modalin anak, ya. Cemas anaknya belum punya rumah, kita punya tanah banyak, kasih ke anaknya tanah yang mana gitu. Cemas anaknya nggak punya kerjaan, kita punya link, kita nggak mau melingkan dia, ya. Abis kita linkkan, udah jangan kemudian kita masuk banyak-banyak, ya, biar dia menjalani takdirnya sendiri. Yang banyak rusak anak-anak itu kalau dibantu orang tua, ya, karena orang tua ini ngatur-ngatur, dia nganggap anaknya masih kayak anak kecil dulu. Bapak dari dulu langsung gede, enggak kan? Dulu pernah kecil lalu kemudian dewasa. Karena dibiarkan oleh orang tua mengarungi hidup, kita kemudian tahu pola-polanya. Ini kalau begini masalahnya, ini cara menyelesaikannya. Benar nggak? Nah, anak-anak itu supaya dia cepat dewasa, ajar dia mandiri. Jadi anak orang hebat itu bukan yang difasilitasi. Anak orang hebat itu yang dibuat survive. Ya. Kenapa Allah suruh kita puasa? Supaya kita survive. Kenapa Allah suruh kita bangun di saat orang tidur? Supaya kita nggak kaget jika nanti ada hari kebangkitan. Lagi asik tidur dalam kubur dibangkitkan oleh Allah. Waktu kita bangkit, wah gue udah biasa bangun kok gitu. Itu rahasia tahajud Pak. Jadi kenapa kita harus latihan tahajud? Biar nggak kaget kalau nanti ada hari kebangkitan. Orang yang biasa bangun malam hari nih, atau bangun subuh, setiap kali dia bangun dia niat mau sholat. Allah cinta tuh sama orang, ya. Setiap kali dia bangun dia ingatnya mau sholat tahajud kayak mau sholat subuh kayak
Bukan cuma mau buang air kecil, itu mah rendah banget tuh ya. Bangun cuma pengen ke toilet, rendah banget Pak. Apa bedanya kita sama si guguk ya, sama kambing, sama kucingnya sama aja jadinya. Coba niatkan, saya tidur niat ingin tahajud malam ini. Jadi tidurnya diniatkan untuk bangun sholat. Tiba-tiba bapak ini diwafatkan dalam tidur. Waktu bapak bangun di alam kubur Pak, itu malaikat bingung ngeliat bapak. Kenapa? Orang ini nyari tempat wudhu, cari-cari, dia ngerasa masih hidup. Jadi orang yang mati, dia ngerasa itu masih di alam dunia. Itu malaikat ngeliatin, dia ngapain nih? Klusak-klusuk, kalau nyari handphone, digampar sama malaikat ya. Tapi kalau yang dia cari, mana nih tempat wudhu? Saya mau sholat, dibiarin deh Pak di sholat. Itulah yang disebut kalau ada orang sholat dalam kuburnya, itu kisahnya ya. Mau malam ini mulai praktek, ketika hendak memejam mata kita katakan, ya Allah, aku niat tidur untuk bangun menyembah Engkau. Mau ya? Ya. Untuk ini kita bacakan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta. Baik. Gimana Pak? Udah cukup ya? Cukup. Tafadhol ya, ada 20 menit lah ya.